Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini kita kembali lagi di dalam program Membangun dari Kecamatan. Nah, hari ini masih bersama dengan Cik Amal di sini pemirsa. Acara yang sudah sangat mungkin dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah. Dan Cik Amal hari ini berkesempatan mengunjungi Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Nah, pemirsa, ayo kita jalan-jalan dulu masuk. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Pak Camat dan juga beserta jajarannya. Ikutin terus sampai dengan akhir dari program Membangun dari Kecamatan. Ayo. Nah, kita akan bertemu dengan Bapak Kasihnya dulu ini sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih Pak sudah berkesempatan hadir kami hari ini di Kecamatan Kertapati ya Pak. Iya Bu. Ya, boleh tahu kita dengan Pak siapa nih sekarang? Perkenalkan, nama saya Saipul. Saya sebagai Kasih Pelayanan Umum di Kecamatan Kertapati di sini Bu. Jadi inilah Pak Kasih pelayanan kita ya Pak. Ya, setiap hari biasanya ngapain aja sih Pak? Ya, kami di Kecamatan Kertapati ini melayani masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kertapati, seperti melayani keterangan domisili usaha, kita melayani. Itu banyak itu Pak ya, sepertinya itu ada beberapa. Ya, itu ada beberapa tuh pelayanan. Keterangan usaha, pelayanan pembuatan SBH, surat tanah, surat pengoperan akte tanah, nikah, waris, penelitian, banyak ya Pak ya sepertinya. Dan sebagainya, itu ada berapa item itu? Iya betul. Ada 10 item. Jadi ramai terus caknya Pak kantor kita nih, didatangi wong. Ya, insya Allah ramai terus, kita sebagai pelayan masyarakat siap untuk melayani masyarakat di Kecamatan Kertapati. Jadi memberikan pelayanan yang optimal ya Pak ya? Iya Bu. Betul. Caknya lah banyak Pak jajaran-jajaran di belakang ini, bisa diperkenalkan Pak satu persatu mungkin kita sambil jalan-jalan. Ini staf ya, selamat datang. Terima kasih. Pelayanan sebagai penerima tamu. Oh iya, ini penerima tamu. Datang, nanti mereka ini yang mengarahkan ke loket-loket di bagian mana mereka yang akan mereka sampaikan. Oke, itu loketnya ya Pak ya? Ya, itu oke, loketnya. kita jalan lagi Pak. Kemudian apa lagi Pak? 3 loket gitu. Di sini ada pelayanan khusus untuk disabilitas Bu. Oh, disabilitas juga ada teman-teman yang masyarakat yang disabilitas difabel, ataupun yang difabel ataupun yang sudah lanjut usia. Ini di loket 1 ini kita layani Bu. Kemudian kalau untuk masalah perizinan itu di loket 2. Itu ada Pak Kamaludin yang sebagai operatornya. Boleh, nanti kita sorot semua ini Pak, teman-teman dari Kecamatan Kertapati. Kemudian di loket 3 itu ada non perizinan. Oh iya iya. Itu non perizinan. Itu dioperatori oleh Ibu Uci. Nah, bapaknya sampai lupa nama staffnya sendiri. Terus Pak, di samping menjadi 3 loket aja ya ini? Sini sudah ada penambahan loket baru. Oh, penambahan loket baru. Satu lagi gabung agak kurang kita. Pak, agak kurang. Cek mana tuh? Enggak, sehingga ditambah ada lagi. dari UPTD. Oh, dari PTD. Ya. Kota Palembang. Ya, BPPD ya Pak namanya sekarang ya? Ya, BPPD. Ya. Itu sudah gabung di Kecamatan Kertapati juga Bu pelayanannya. Jadi masyarakat itu datang ke Kecamatan Kertapati langsung bisa berurusan masalah perizinan, non perizinan maupun masalah PBB itu yang sudah betul. gabung sama kita di sini. Kita jalan lagi kemana lagi nih Pak? Ini sepertinya ada pojok ASI, jadi sangat benar-benar sarana dan prasarananya juga sangat lengkap ya Pak di sini ya. Kita juga menyiapkan sarana dan prasarananya untuk pelayanan di Kecamatan Kertapati ini. Sini ada pojok ASI bagi ibu-ibu yang masyarakat yang sedang menyusui itu bisa ke ruang menyusui. Ada kita siapkan di situ, betul. Di pojok. Nanti kita jalan ya Pak, kita kelilingi galau ini kayak kantor Kecamatan Kertapati. Boleh nanti teman-teman dari boleh nih. Boleh ini dilihat di dulu. sini ada masyarakat yang sedang berurusan dengan ini. Biasanya di sini. Paling banyak tuh apa sih Pak masyarakatnya? Kalau sekarang pelayanannya? Pelayanan yang paling banyak masyarakat itu masalah perizinan. Perizinan? Kalau sekarang ini banyak buat SKBD Bu. Sekarang kan lagi pendaftaran TNI Polri itu untuk anak-anak sekolah yang baru tamat sekolah tuh. Nah, jadi sekarang ini banyak masyarakat yang anak-anak remaja yang membuat surat keterangan bersih diri untuk melamar
TNI Polri tadi. Betul, itu jadi syarat-syarat untuk melengkapi keberkasan mereka nanti ya Pak ya, dari benar. Tes selanjutnya. Tapi kalau untuk non perizinannya apa nih Pak? Biasanya surat waris itu kan banyak juga ya Pak, biasanya suka di ya, itu rame datang non masyarakat. perizinan itu surat waris ataupun dispensasi nikah itu mungkin tiap hari ada di sini di pelayanan kita juga. Betul. Berarti kalau ngurus KTP bukan di sini lagi Pak ya tempatnya ya? Kalau ngurus KTP Baliknya ke Capil sudah ya? ke UPTD Capil loh. Iya, betul. Sekarang ini satu UPTD itu melayani 2 kecamatan. Kalau sekarang ini ada di depan mana nih, Pak? Mataram itu. Oh gitu. Di sebelah Ruko Pegadaian tuh. Pegadaian. Dia melayani kecamatan SU1 sama kecamatan Kertapati. Mungkin pemirsa di rumah mungkin masih bingung Pak, mungkin masih galak datangnya ke kantor camat. Tidak lagi Pak ya, ke situ ya? Kalau awal-awal dulu masyarakat itu sering datang ke kantor camat, tahu sudah ada di ini kan. Betul, sekarang jadi kami itu terus sosialisasikan kepada masyarakat melalui kelurahan-kelurahan kan, bahwa pelayanan UPTD khususnya pembuatan KK dan KTP itu sudah membuat UPTD sendiri, ya, betul. sudah terpisah dari kecamatan Kertapati. Oke, kita keliling lagi Pak, kita kemana lagi ini? Ya boleh. Boleh nanti teman-teman dilihat dulu loket 1, 2, dan 3-nya. 1, 2, dan 3 ya. Kita lanjut lagi. Mungkin kita langsung ke nomornya Bapak Camat mungkin. Boleh, silakan Ya, Pak. mungkin. Lagi Menuju di ke ruang Bapak. Kertapati ini Iya. ada 3 lantai Bu, gedungnya nih. Betanggo Pak KTLIP ya? Tiap hari ya. Iya. Sehat terus Caknya di sini Iya, Pak. Naik 3 lantai tiap hari. Kita olahraga kan. Oh ini banyak ruangan-ruangan staff ya Pak ya? Ya, ini ada ruangan kasih PMK tuh. Ruangan Kasubag Kepegawaian. Oke, ini ruangan Kasubag Perencanaan Keuangan. Itu ruangan Pak Sekcam tuh yang sudah tuh. Itu ruangan Bapak? Pak Sekcam. Oke. Sekretaris Kecamatan gitu. Boleh. Nah, ini ruangan Pak Camat gitu. Oke, jadi kita masuk ruang kiri apa kanan dulu Pak? Kanan atau kiri? Kiri Bel. Kiri dulu langsung. Langsung ke ruangan Pak Camat deh. Oke, ayo pemirsa, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Pak Camat Kertapati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin Pak Camat. Izin Pak Camat. Iya Pak. Ini Pak Camat kita Bu. Oke, Assalamualaikum Pak. Ya Pak. Ya. Terima Silakan kasih. duduk. Oke, izin ya Pak. Ya. Nah, luar biasa ruangan Pak Camat ini besar, dingin pula, ya Pak. Nah, kita pengen kenal ini pemirsa dari sosok Pak Camat Kertapati. Pak, boleh mohon izin Pak kita kenalan dulu Pak Camat ini siapa sih Pak namanya? Nama Bapak Hairul Minsar. Ya. Lahir mungkin atau sebelum dari Camat ini kemarin Bapak bertugas sebelum di mana di Pak? sini kita pernah bertugas di Kecamatan Sematang Borang ya, selaku lurah. Lalu kita mutasi pindah di Kecamatan Kertapati, pernah menjadi kasih pemerintahan, pernah juga menjabat sebagai PLT lurah di Karyajaya. Oke, jadi camatnya baru sekali di sini lah ya Pak? Ya. Baru di Kertapati ini benar, ya? Oke. ya. Kalau untuk jumlah personil kita di sini berapa banyak Pak? Untuk jumlah personil di Kecamatan Kertapati ini, untuk ASN kita ada 48 dan TKS ada 13 dan Honda ada 43 orang. Oke, jadi rame ya Pak? Sudah 100 wong dalam Ya, sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tidak kekurangan sumber Tidak daya manusia kekurangan ya Pak itu, ya? ya, Betul. Tadi kita sudah ngobrol juga sama Pak Kasih Pelayanan di bawah. Sudah dijelaskan juga ada loket. Ya. Kalau memang masyarakat ingin melakukan pelayanan perizinan dan perizinan ya Pak. Ya. Oke. Itu setiap hari dikontrol enggak sama Pak Hairul sendiri? Ya, kita kontrol setiap hari. Oke. Jadi mereka kan garda utama ya Pak, Ya. garda terdepan Ya, dari itu langsung. paling penting, itu prioritas kita untuk pelayanan yang terbaik masyarakat. Jadi apa-apa kekurangan nanti kan dengan adanya pengontrolan itu dapat kita perbaiki. Betul. Berarti rapat sering Pak diadakan ya? Sering ya, rapat evaluasi. Iya betul. Ya, Tiap minggu dilakukan. setiap minggu. Oke. Itu kalau dari struktur organisasi sendiri di sini seperti apa Pak? Kita ada sekcam dan juga ada kasih PMK, kasih pemerintahan, kasih sosial, trantip, dan kasih pelayanan umum. Oke. Dan membawahi staf-staf yang lain Dan juga ya, ya Pak pastinya benar, ya. benar, Oke. ya. Jadi sudah hampir ada 100
pegawai yang ada di sini tadi dan juga sudah sering sekali melakukan rapat evaluasi seperti itu. Oke, nah Pak, kita tadi kan sudah tahu bahwa memang setiap hari Bapak mengontrol dari staf-stafnya, jajaran, mulai dari pelayanan yang di bawah, serta melakukan rapat evaluasi setiap minggunya mungkin. Nah, kita bisa dikasih tahu juga nih Pak, secara singkat, profil dari Kecamatan Kertapati sendiri. Kita Kecamatan Kertapati ini adalah salah satu kecamatan dari 18 kecamatan ya yang ada dari Kota Palembang. Kita Kecamatan Kertapati ini ada 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kemang Agung, Ogan Baru, Kertapati, Kelurahan Kemas Rindu, Kelurahan Karya Jaya, dan Keramasan, Kelurahan Keramasan. Terus luas wilayah kita yaitu kurang lebih 41.275 km persegi. Ya. Nah, mengenai letak wilayah kita ini terletak untuk di sebelah bagian timur itu kita berbatasan dengan Muara Enim dan sebelah barat berbatasan dengan OI. Di seberang ya Pak ya? Ya, seberang jalan persis ya Pak? Ya. Nah, untuk sebelah utara kita juga berbatasan dengan OI. Nah, kalau selatan kita berbatasan dengan Kecamatan SU1. SU1, oke. Berarti yang di sebelah agak-agak ngarah-ngarah ke Pelaju situ ya Pak ya? Iya, benar. SU1 arah Jembatan Ampera, benar Pak? Iya. Jadi kalau di seberang sini kita di OI, di sebelah sana kita di Muara Enim Pak? Timur? Sebelah bagian timur. Sana. Oh, di belakang? Iya, belakang. Oh, iya. Berarti ini sudah agak ujung-ujung Palembang memang, Pak. Karena perbatasan. Iya, daerah-daerah perbatasan. Iya. Oke. Dan pastinya mengalami kendala nggak Pak dari adanya pembatasan-perbatasan dari luas wilayah mungkin ataupun juga perbatasan dari wilayah-wilayahnya sendiri? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya, sampai tidak sejauh ada ini. permasalahan ya. Kalau untuk dari masyarakatnya sendiri Pak, seperti apa masyarakat Kecamatan Kertapati? Kita ada kendala kalau di bidang kebersihan, ini yang jadi masih terus kami upayakan. Jadi fokus ya yaitu Pak? Ya fokus kita masih adanya masyarakat yang membuang sampah di median jalan. Nah, akan tetapi terus kita upayakan, ya kita adakan sosialisasi, kita pasang-pasang spanduk. Nah, di samping itu memang setiap hari dari pihak DLHK juga mereka intens melaksanakan pembersihan sampah ini. Berarti di tengah-tengah jalan itu ya Pak, kita lihat ya. Itu. Setelah disosialisasikan, tahu nggak Bapak alasan mereka yang buang di tengah jalan itu apa kira-kira? Ya, ini sudah lama kegiatan ini yang masyarakat, makanya kita berupaya terus ya supaya ada kesadaran dari pihak masyarakat. Tapi tempat sampah untuk mereka membuang sampah sudah memadai? Ada. Sebenarnya. Iya, sudah disiapkan. Oke, jadi memang terus dilakukan sosialisasi dengan masyarakat benar. Agar kesadaran membuang sampah memang harusnya pada tempatnya. Iya, betul. Itu. Ya. Oke, nanti kita akan keliling-keliling lagi nih Pak Camat. Nah, mungkin kita pengen berkunjung ke rumah-rumah warga, nanti ada apa saja muatan-muatan lokal mungkin yang ada di Kecamatan Kertapati. Pak, mungkin kalau untuk saat ini seperti apa pengelolaan dari Kecamatan Kertapati sendiri Pak? Kita Kecamatan Kertapati ini ada beberapa program ya. Jadi pertama masalah program kebersihan. Jadi kita di Kecamatan Kertapati ini setiap hari Jumat kita bersama-sama pihak kelurahan, RT melaksanakan kegiatan gotong royong bersama-sama. Juga kita ada program kampung kreatif, kampung iklim. Nah, nanti adik-adik bisa lihat nanti ya di lapangan, silakan dikunjungi nanti kampung kreatif dan kampung iklim yang ada di kecamatan kami ini. Dan juga kita ada juga untuk meningkatkan kompetensi di SDM di kecamatan ini, kita adakan lomba-lomba. Nah, misalnya lomba kelurahan ya. Nah, tapi alhamdulillah kami pada tahun 2023 di Kecamatan Kertapati ini ada salah satu kelurahan kami dapat menjuarai lomba kelurahan tingkat kota, juara 1, dan juara 2 juara 1 juga tingkat provinsi, dan juara harapan 4 ya.
untuk tingkat nasional region Sumatera. Nah, alhamdulillah dari kegiatan mengikuti lomba itu kami selain mendapat penghargaan piagam maupun piala, juga kami diundang di upacara 17 Agustus di Istana Negara pada tahun 2003. Oke, luar biasa ya Pak, berarti Iya. sekali prestasi-prestasi yang sudah dilakukan. Alhamdulillah. Betul. Jadi kalau untuk pengelolaannya sendiri dari masyarakat sendiri dibantu sama staf-stafnya Pak Iya, yang ada di sini. benar dibantu. Oke. Ya. Pasti dilihat ya Pak UMKM-nya yang ada di sini. iya. Berjalan nggak Pak kira-kira Berjalan. sejauh ini? Iya, Seperti berjalan. apa pandangan Bapak? Alhamdulillah saya lihat dari hari ke hari ada peningkatan ya kegiatan. Oke, karena kita tahu bahwa memang banyak sumber daya manusia yang ada di Kertapati ini berjualan seperti itu ya Pak ya? Iya. Banyak yang Kreatif. benar. Iya. Salah. Nah, pemirsa Cak Biaso, Pak Camat ini bakal ngajak kita jalan-jalan ini seputar motor lokal ya Pak yang ada Iya. di daerah Kecamatan Kertapati. Yang pertama kita akan mengunjungi apa nih Pak? Kampung Kreatif Kelurahan Keramasan. Di dalamnya biasanya ada apa tuh Pak masyarakatnya? Ya, ada masyarakat, ada tempat budidaya ikan. Budidaya nanti, ikan, Nanti silakan dikunjungi. Nah, Nanti kita juga langsung bertemu dengan warga seperti Iya, yang langsung betul. dipimpin oleh Pak Camat ini. ya boleh. Pak Camat Kertapati. Oke, kita izin langsung Pak. Silakan. Oke, jadi pemirsa. Bu Pera tolong Iya. didampingi. Ya. Kita akan langsung ke Kampung Kreatif Keramasan ya Pak. Iya, Oke. terima kasih. Pemirsa, terima kasih masih membangun dari kecamatan dan kita masih berada di kantor Kecamatan Kertapati dan juga bersama Pak Camat. Nah, kita sebentar lagi ya Pak, kita akan mengunjungi salah satu kawasan kampung kreatif yang ada di Keramasan, benar Pak? Iya, benar. Betul. Nanti ini Pak Camat yang mendampingi atau langsung Jadi, Dek, Bapak mohon maaf, Bapak tidak bisa ikut, tapi akan nanti Bapak ada staf Bapak Siap. nanti yang akan mendampingi. Nah, karena di jam yang sama ini Bapak juga mau ikut paripurna. Oke, jadi nanti ada Pak ya yang Iya, menemani kita. Tapi tetap pemirsa kita akan terus berkeliling dan juga langsung berkunjung Ya. sesuai dengan arahan Pak Camat. Jadi siapa ini yang Ya, akan Bu- mendampingi Bu Bu Vera? Nanti dibantu Oke, Bu Vera ya. siap. Ya, ya. Oke, kalau gitu kita langsung jalan Pak. Boleh. Ya, kami izin ya Pak. Ya, ya, Terima kasih semuanya. banyak. Ayo Bu, Pak. Nah, pemirsa, sekarang Cak Amal ini sudah berada di Kampung Kreatif, Kampung Budidaya yang ada di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Nah, Cak pemirsa jingok juga di sekeliling Cak Amal ini ada sepertinya ini ada tambak, tapi tidak tahu tambak ikan apa. Di belakang tadi juga sudah nyingok ada ternak ayam, ternak lele, dan Caknya masih banyak lagi hari ini. Nah, kita saat ini pengen ketemu dengan yang sama pemilik kampung budidaya ini, sama juga ada Bu Lurahnya kabarnya. Nah ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Nah pemirsa, bukan hanya Bu Lurah dan juga ada dari pemilik ya Pak. Ya, nah ada juga dari penyuluh perikanan ini pemirsa. Kita akan ngobrol juga bareng-bareng. Kita boleh kenalan dulu mungkin dari Mbak yang paling ujung, silakan Mbak. Perkenalan dirinya. Nama saya Pili Susanti. Mbak Fili, panggilannya Mbak Fili. Oke, dari penyuluh perikanan ya Mbak ya. Nah, boleh yang di samping Mbak Fili? Anggota kelompok, perkenalkan nama saya M. Zazali Akram Delpiansa. Panggilannya Kak, akrab Pak Jali. Nah, di sebelah Pak
Kak Zali, ini ada Ibu Lurah kita. Silakan Bu. Saya Ibu Lurah Keramasan, nama saya Ibu Firgianti. Panggilan Ibu Pirgi ya. Ibu Firgi. Oke, sebelah Bu Pirgi, nah ini dia Pak pemilik ini. Nama saya Joko Apriadi, saya sebagai ketua tim kelompok Iwakku. Iwakku itu apa Pak? Pemilik, kan ada nama tim Oh, kelompok. nama tempatnya ya Pak. Nama tim kelompok. Nah ini siapa Pak? Ahmad Bayu Fauzan selaku anggota kelompok. Saya Salia yang mempunyai ternak ayam di samping sana. Oh, ternak ayam yang pertama kali datang tadi di situ punya Ibu. Iya, iya, iya. Nah, ini dia pemirsa dari Kecamatan Kertapati. Kita juga memang bahwa ada kampung kreatif ya Ibu Lurah. Boleh dijelaskan ini Ibu Lurah, cak mana pemberdayaannya Ibu Lurah? Oke, siap ya. Kampung budidaya ini sudah lama ada, cuman untuk legalitasnya baru 1 tahun terbentuk ya Mbak Pini ya. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin kami sudah mengikuti lomba kampung kreatif hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Alhamdulillah di sini memang kampung ini merupakan potensi ya, khususnya di wilayah Kelurahan Keramasan di lorong gotong royong RT 23 RW 06 ya. Ya memang kampung ini merupakan kampung budidaya ikan di mana di sini banyak jenis-jenis ikan yang ada, baik itu ikan gurami, ikan patin, lele dan ikan nila juga. Iya, kalau untuk lebih jelasnya bisa ditambahkan oleh pemiliknya langsung yaitu Bapak Joko. Nah, silakan Pak Joko. Ya, kita di sini berternak budidaya ikan nila. Ikan nila, ikan lele, ikan gurami, dan sebagian ada peternakan bebek dengan peternakan ayam. Manggot pertama. Banyak ya Pak ya? Banyak. Ya. Dan dengan perkebunan ya perkebunan. Apa tuh Pak contohnya kalau perkebunan? Terong, jengkol, ya buah-buahan. Oh. Dari mana ke mana ini Pak? Ininya luas Berapa ini, hektar luasnya Pak? tanah ini? Lebih kurang. Banyak macamnya tapi ya, dibagi-bagi ya, dari ikan, bebek, lele. Depan itu ada pertanian juga ada. Iya, Pertanian ada. apa? Tanaman terong sama cabai Mbak. Oh, iya, iya, iya. Jadi sangat banyak ya Bu ya? Iya betul Sumber Mbak. ininya ya? Iya benar Mbak. Nah kalau bagaimana dari kelurahan sendiri Bu? Mengontrolnya mungkin dari warganya juga bekerja sama sama pemerintah setempat. Yang jelas kami selaku pemerintah dari pihak pemerintah itu sangat support, dengan adanya kampung ini. Ini kami buktikan kami selalu berkoordinasi dengan penyuluh perikanan sehingga bisa kita pantau bagaimana perkembangan daripada pengelolaan ikannya tadi. Ya kita lihat juga masalah pH daripada airnya tadi karena tidak mudah untuk merawat ataupun menjaga daripada kualitas daripada ikan ini tadi. Iya. Nah di samping itu juga kita koordinasi juga dengan penyuluh pertanian ya agar mereka bisa membantu pengadaan bibit sehingga kampung ini bisa lebih baik lagi dan bisa berkembang lagi seperti yang kita harapkan. Jadi perekonomiannya meningkat ya Bu ya di daerah sini. Harapan kami seperti itu. Betul. Nah kalau Pak Joko sendiri setelah beternak nanti kan banyak tuh hasilnya. Nah itu langsung dijual atau melalui proses lagi Pak? Langsung ke pasar kah atau kemana? Kita ada pengepul yang datang. Ada pengepul. Oke. Jadi kita telepon nanti pengepul datang cek lokasi, melihat kondisi ikannya, langsung transaksi. Langsung di tempat. Oke. Nah pemirsa kita nak tanya juga ini ke Mbak Vini selaku penyuluh perikanan ya Mbak ya. Nah tadi kan kayak Ibu Lurah bilang dan juga Mbak Vini sampaikan tadi bahwa memang kualitas air nih benar-benar dilihat, dijaga dan juga dari ikannya juga nih. Nah itu seberapa penting sih Mbak, ngapo memang menjadi concern atau fokus dari penyuluh perikanannya? Baik, kualitas air itu sangat penting ya Mbak bagi perikanan karena terkait tentang oksigen dan kekeruhan, kecerahan air itu sendiri, bahkan pH itu sendiri. Jadi kami 2 minggu sekali kita ukur pH-nya untuk menjaga kualitas air tersebut. Gitu. Jadi memang kalau tidak ada dijago, ya bakal ngaruh ke ikannya dewek gitu. Kualitasnya tadi. Oksigen. Ya, kualitasnya juga beda ya. Nah mungkin Kak, ini ada tambahan Kak? Ya mungkin itu sedikit menambahkan mungkin. Dari kualitas air mungkin kami setiap per 2 minggu itu melakukan cek
pH air dengan alat pH meter, dan juga kalau setiap hari kami melakukan pengecekan dari melihat warna air. Gitu. Apa tuh Kak warna air? Kalau yang Cak sekarang kita jenguk ini Cak mana tuh kira-kira? Kalau ini bagus. Hijau mana bagus. Mungkin kurang alga, pertumbuhan alga gitu. Tapi alga itu bisa dibentuk ya, mungkin dengan cara treatment air. Oh gitu. Treatment air dengan melakukan ya mungkin agak sedikit pakai pupuk organik dengan cara Jadi mensiasatinya Cak itu kali Kak ya. Iya. Yang kasat mata juga bisa dilihat. Pencerahan airnya masih Selain pakai bagus. alat tadi ya, selain pakai alat dilakukan pengecekan pH meternya langsung di 2 minggu. Nah, jadi bukan main-main Bu ya. Ini memang jadi concern-nian dari kelurahannya juga sudah langsung bekerja sama dengan penyuluh perikanan. Benar ya? Benar Mbak. Memang Mbak ya. Benar-benar. Nah, kalau bukan dari sini aja Mbak, dari Kerawasan Bae atau juga sudah dari misal ada kampung-kampung lain yang melakukan perikanan yang seperti ini? Ya, kalau kelurahan-kelurahan lain itu sudah ada kelompok perikanan sama seperti kelompok ini, kita selalu melakukan cek kualitas air. Oke. Selalu mengecek ya? Iya, selalu mengecek karena itu sangat penting bagi ikan. Nah, kalau Pak Joko sendiri, Cak mana tuh Pak? Memang kalau melihat dari kadar airnya, warna airnya selalu dikontrol kah setiap hari? Jelas harus dikontrol karena faktor utama itu Bu, air itu faktor utama untuk habitat ikan. Kalau airnya rusak, otomatis ikan jadi sakit. Akibatnya ya rugi, pengaruh. Betul. Bisa lebih lama panen. Lama panen, dikit pula lagi banyak yang mati Cak itu Pak ya? Iya betul, oleh sebab itu kita harus kontrol, rutin itu dikontrol. Biasa. Sudah banyak Pak pegawai kita di sini? Wah, belum ada Bu. Belum ada. Jadi masih Pak Joko? Ya dengan dibantu istri dengan anak-anak. Ada kelompoknya. Di sini sudah ada kelompok, namanya kelompok Iwaku, itu terdiri dari 10 orang, Mbak. Ya, jadi mereka membantu daripada kegiatan aktivitas pengelolaan ikan ini tadi sama Pak Joko. Iya, gitu. Itu aja, saling ini. Dengan terbentuknya kelompok itu tujuannya itu tadi untuk kami sharing atau juga melakukan satu masalah, memecahkan satu masalah, suatu problem. dan juga itu mengembangkan suatu masalah juga, masalah yang akan dihadapi ya, dan bisa dipecahkan. Untuk dipecahkan secara bersama-sama. Iya, gitu, betul, ya? betul Mbak. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin harapan nih dari Bu Lurah. Harapan saya Mbak ke depan kampung ini bisa lebih berkembang lagi, sehingga bisa kampung ini dijadikan destinasi wisata bagi ini. Jadi kita jadikan ini bisa lokasi untuk pemancingan. Ya, itu Mbak harapan kami ke depan. Tapi sekarang belum dibuka Pak untuk umum atau sudah? Sudah. Sekarang sudah dibuka Mbak, tapi belum ini ya, belum begitu ramai ya. Ya, belum sepenuhnya. Ya, masih hanya orang-orang tertentu aja. Iya. Memang untuk itu kami juga perlu sosialisasi lagi, mungkin melalui IG atau melalui media-media lainnya, ya, sehingga orang mengenal bahwa di Kelurahan Keramasan ini, khususnya di Lorong Gotong Royong RT 23 RW 06 ini ada kampung budidaya, gitu Mbak ya. Banyak sekali budidaya ya, Iya, Bu, benar, ya. Mungkin benar. dari penyuluh perikanan ada sedikit tanggapan atau himbauan Mbak, harapan mungkin? Ya, harapan saya tetap kelompok ini lebih berkembang lebih baik lagi, lebih kompak lagi, sehingga bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Betul. Iya. Kalau rencana kita banyak ya Mbak ya. Benar kata Bu Lurah tadi, kita akan mengembangkan seperti agrowisata karena sudah lengkap di sini, pertaniannya sudah ada, lahannya juga sudah memadai. Perikanannya juga sudah ada. Kalau untuk memancing, bahkan kita sudah berencana ketika orang memancing itu langsung bisa dimasak. Langsung dimasak, betul. Ya, semoga sukses bagi kelompok. Iya. Tambahan Kak? Ya, mungkin itu aja. Mungkin dari sekarang, kalau untuk sekarang kan paling dari pihak pemerintah, kayak dari Ibu ini, dari penyuluh dan juga Ibu Lurah, mungkin dari Ibu Camat, mungkin harapannya ke depan dari dinas-dinas yang lain ya, pemerintah yang lain juga ikut ini mendukung kurangan mulai dari sarana prasarana, mungkin bisa dibantu ke depannya agar kami bisa lebih berkembang dan juga bisa lebih tumbuh lebih besar. Di atensi itu Bu Lurah ke Pak Camat nanti. Siap. Ya, di samping itu juga nanti kita ini kan Mbak mengundang CSR yang bisa mendukung daripada kegiatan kampung budidaya ini Mbak, sehingga bisa lebih
berkembang lagi, bisa maju lagi seperti yang kita harapkan bersama. Ya, amin, amin, amin. Kita minta ini ya. juga dari Pak Joko. Harapannya gimana, Pak? Harapannya sama tadi seperti rekan-rekan tadi. Iya. Gitulah. Jadi lebih diperhatikan ya Pak ya. Ada tambahan Kak mungkin? Iya. Cukup sama baik. Sesama baik. Nah, jadi memang jadi perhatian fokus Iya, ya Bu, ya, betul. salah satunya Iya, di sini iya, tentang mengenai Kampung perikanan, budidaya. Iya, budidaya benar. karena Iya, bukan iya, cuma benar. siko ini Bu ikan, Iya. ada juga Ada macam-macam juga. lain. Benar, iya, iya, benar. Pertanian ada juga, Benar, iya, iya, iya. perkebunan. Iya, Nah, benar, iya, betul. iya, iya. Jadi Benar, untuk iya. pemirsa di rumah mungkin yang belum tahu juga informasi Iya. di sini kalau Iya, ada pemancingan, siap. nah Iya, boleh iya, iya. datang ke Oke. mana tadi Ibu? Pak? Kampung Kampung budidaya. Budidaya. Ya, Kampung budidaya. Kampung kreatif Kreatif di Kelurahan Lorong Gotong Gotong Royong, RT 23 RW 06 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Kami ucapkan terima kasih Bu Lurah, Pak Joko. Sama-sama, Mbak. semuanya. Sama-sama. Kita Waalaikumsalam. ajak keliling nanti ya. Boleh, boleh, Kita, boleh, boleh. Siap, kita siap. sambil Iya, iya. kasih tahu pemirsa di rumah Oke, bahwa siap, memang siap, kampung Mbak. ini sangat Iya, keren iya. dan luar biasa. Semoga Siap, makasih, cita-cita Mbak. dan harapan kita hari ini Insya Allah. semoga cepat kita kabulkan dan Oke, realisasikan. iya, iya, makasih Mbak, makasih ya. Oke, Oke, pemirsa, amin, amin. kita amin. akan lanjut lagi jalan Oke, tetap siap. membangun dari kecamatan. Masih bersama kami pemirsa, kita di membangun dari kecamatan dan masih di Kecamatan Kertapati Kota Palembang, dan sekarang Cik Amal sudah ada di spot yang berbeda. Jadi kita sudah ada di Kelurahan Keramasan dan sekarang kita di kelurahan beda lagi, yaitu ada Ogan Baru. Nah, kita juga pengen ngobrol-ngobrol, ini ada UMKM, ada yang apa nih di sekitar sini. Kita juga pengen ngobrol sama Pak Lurah dan warganya, ada Bu Ketua RT. Nanti kita langsung ngobrol secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia pemirsa. Sini, Ibu. Nah, Ibu RT. ada Pak Lurah ya, Pak. Iya, Nah, Pak silakan Lurah. Pak, kenalan dulu sama pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Lurah Ogan Baru di wilayah Kecamatan Kertapati. Selamat datang di RT 26 Kelurahan Kertapati, Kelurahan Ogan Baru. Terima kasih. Nah, kalau Ibu, siapa namanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani, RT 26, Kelurahan Ogan Baru, RW 05. Ibu RT, Bu ya. Nah, sekarang kita nih, Pak, pengen tahu nih apa sih ada muatan lokal ataupun juga UMKM yang ada di sini nih, Pak. Salah sikonya mungkin ada yang di belakang ini, boleh? Sekap ayam. Iya, boleh kita lihat? Boleh, boleh. Ayo pemirsa kita lihat dulu. Nah, yuk kita masuk. Nah, ini dia. Silakan Pak Lurah, boleh sini. Bu RT. Nah, ini ngapo ini? Apa ini? Ini Bikin tirai. tirai. Hasilnya itu atau ini baru dibuat? Hasilnya ini yang lah jadi. Oh, ini yang lah jadi. Dari apa nih? Ini Pelepah sawit. dari pelepah sawit. Nah, ini dia, ini jadinya. Tapi ini proses membuatnya cak mana ini yuk? Boleh yuk di nah yuk jengok yuk ke pemirsa yuk. Nah, ini dia pemirsa proses pembuatannya dari warga RT 2627. RT 2627 Kelurahan Ogan Baru. Baru. Kelurahan Ogan Baru. Ini dia kalau hasil jadinya cak ini pemirsa. Tinggal lagi dicat, bagus dia. Oh, ini kayak dipelitur lagi, dicat lagi. Iya, Oh, dicat lagi. Iya. Nah, ini dia proses pembuatannya. Saro dak yuk? Apalah biasa buat? Oh, iya. Tidak keluar lagi saro. Untuk ngalus ya. Iya. Berapa lama yuk proses
pengerjaannya dari awal sampai jadi cak ini? Sekitar 1 jam. Sejam? Oh cepet, kirain nak angkat 3 hari. Iya, udah cepat. Oh, cak ini. Nah, pemirsa. Sehari itu bisa dapat. Nah, yuk sehari bisa dapat 5 tirai ini. Dapat 5 tirai. Ini yuk, laku dak? Memang permintaannya banyak di sini. Banyak. Kadang tuh kalau udah kati barang, saking banyak yang Bahan bakunya ya katanya. Oh, iya. kadang kalau dari sana kan udah ngirim di sini. Iya. Nah, yuk, ini kan tadi sehari bisa ngasil ke 5 ya? Iya. Ini si kok wong yang 5. Yang ngawe ke Wong Dua nih lah, apa banyak? Banyak. Oh, Tapi banyak. tempatnya lain-lain kan. Tempat produksi. Apa bayu? Ini yang selain ini, tirai ini. Ada tirai salak. Produk lain. Ada si tirai salak namanya. Tirai Tapi salak? kosong. Dari salak? Dari pelepas salak. Oh, cak mana bentuknya? Nggak tahu. Ya, cak ini juga sih, cuman sama. bahannya beda. Oh, iya. Terus apa lagi yuk? Ada produk apa lagi nih yang dihasilkan? Lidi juga, sapu lidi tuh. Itu kerajinan kita juga kan. Sangkarayam. Sangkarayam. Sangkarayam itu cak anyaman itu atau bukan? Sangkarayam. Bulan. Sekap ada yang kandang. Nanti kita langsung ke lokasi. Oh, iya. Nah, Nah, dia banyak meluncur ke jadi lokasi. ya. Oke, nah kita ngomong juga nih. Pengen tanya ke Pak Lurah. Cak mana Pak Lurah? Kira-kira pengrajin cak ini nih, cara Pak Lurah komunikasi ke masyarakat itu. Nah, Ada sana, Pak? Nah, ya. untuk kegiatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Ogan Baru ini merupakan satu motivasi bagi RT 26 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi mereka dengan keahlian mereka membuat tirai bambu, kemudian sangkar ayam, kemudian sapu lidi. Pemasaran ini tidak hanya di wilayah Palembang, terkadang dikirim ke luar daerah. Nah, ini makanya permintaan-permintaan dari luar itu banyak sekali. Terkadang di sini tempat produksi ini kekurangan bahan, sehingga terkadang stop produksi. Tapi setelah ada bahan baku, mereka produksi lagi, dijual, kembali produksi, dan seterusnya seperti itu. Semoga ini berlanjut terus nanti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Nah, cara Pak Lurah nyupportnya cak mana tuh Pak Lurah? Ini kami ajak untuk pelatihan-pelatihan, misalnya kan untuk UMKM, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk bisa memanage ya perkembangan daripada produk mereka. Ya. Jauh Pak kantor kita dari sini Pak? Sekitar 500 meter kan? Oh, udah jauh keluar jalan. Langsung di tengah-tengah. Oh, luar biasa. Di Sungki Tengah gitu kan. Sungki Tengah. Jadi masih banyak ya Pak ya Kegiatan-kegiatan di sini warga. produksi banyak sekali sebenarnya Bu untuk kegiatan ekonomi kemasyarakatan kita ini. Pembuatan makanan opak gitu, kemplang Oh, di sini ya, panggang Pak? ada. Banyak. Ya. Yang Apalagi tadi apalagi ini Ibu RT. Aku tuh tenunan. tenun songket ada di sini ada. Ya. Jadi sifatnya di sini masyarakat pada umumnya punya kreativitas untuk memproduk barang-barang yang katakanlah dari hasil alam gitu kan ya. Seperti bambu, kemudian kerajinan gitu kan. Kayu-kayu bekas. Kayu bekas Kayu gitu bekas kan. dijadikan sangkarayam. Untuk rak sepatu pun bisa. Rak sepatu juga bisa. Ya. Meja belajar, papan tulis, meja TV, meja kompor. Tapi himbauan kami kepada dinas yang terkait, misalnya koperasi dan sebagainya, ya, Pak, ya? perdagangan, untuk bisa lebih memberikan katakanlah motivasi bagi para pengrajin agar produk mereka itu lebih dikenal di luar. Ya, meningkatkan kualitas atau melalui pelatihan-pelatihan dan bantuan modal untuk mereka. Itu harapan kami dari Kelurahan Ogan Itu Baru. modal itu Pak yang penting Ya. caknya ya. Iya. Jadi mereka kalau modalnya banyak bisa menstok bahan baku. Jadi sehingga kalau bahannya bakunya banyak, kegiatan produksi berlanjut terus. Ya, tidak terputus kan? Nah, Tapi itu. memang dari pemerintah Kota Palembang sendiri Ya. terus mensupport Pak ya? Ya. Terus mensupport ya. Dan juga sebagusnya masyarakat Kota Palembang atau juga teman-teman PNS bisa membeli langsung ke sini. Jadi langsung bisa transaksi pembelian di sini. Kami sangat mengharapkan itu, ya, karena kita membantu juga masyarakat di sini agar kita menggunakan produk mereka, Agar gitu kan? perekonomian Ya. masyarakat setempat juga terus berkembang dan berjalan ya Pak. Nah itu dia kan. Nah. Itu dia. Kalau Bu RT gimana Ibu RT? Selaku Bu RT nih. Ya, kalau bisa adalah tambahan UMKM kan kemarin pernah dapat UMKM kita. Nah kalau bisa dibantu lagi Bu, sebab apa? Biar mereka ini kan modalnya terbatas. Jadi habis modal, ambil modal lagi ya. Kadang stok tadi juga ya, Iya, Lu ya stoknya kekurangan juga, stok. bambunya sedikit. Tapi Ya. terus ini dihasilkannya dari mana ini? Yuk. Bahan baku. Ngambeknya di mana ngambeknya? Kita ngambilnya di Lempuing. Oh, di
di Lempui, bukan di Palembang? Bukan. Oh, Dari jauh ya? Lempui. Iya, jauh. Dari daerah. Jadi perlu waktu beneran. Nah, ke sini kan, kadang di situ lagi misalnya hujan, susah ngambil produk. Ngomonglah dengan Pak Lurah. Harus punya stok bahan baku yang banyak. Utamanya tuh itu. Utamanya kalau bisa ada modal lagi tambahan, insya Allah ini nih tidak ada sampai stop kan. Jadi dia lancar, jalan terus. Berapa nih dijual yuk sikoknya kalau lah jadi mak ini? Kalau 2x2 itu Oh, ada ukuran nih? Ada ukuran. ini lebih pendek 150 ini. 150.000. Tidak. Oh, panjangnya. panjangnya. lebarnya Kalau kan. dijualnya berapa? Kalau ini 40. yang 40.000. Nah, kalau yang agak tinggi? yang kalau 2x2 tuh 50. 50.000. Nah, tidak terlalu mahal Pak Lurah ya? Kita agen dari sini. Nah, agen. Beli dari agen sini bisa? Di sini agen. Oh. Agennya. Tapi kalau lah diecer kan beda harganya. Iya benar. Latangan ke berapa cek itu ya. Nah, jadi bagi pemirsa di rumah kan ini harganya tidak terlalu mahal. Cek langsung kunjungi di daerah sini. Banyak juga selain dari sini ada lagi. Ada. Ini yang jual-jual. Pemirsa kalau nak lihat pembuatan sapu lidi sama Nah, kita Sangkarayam jalan lagi ada ke di situ, sana. pemirsa. Boleh. Ya. Boleh Pak Lurah, silakan kita Boleh, lagi boleh. juga. Ayo, Ayo, kita, yuk. Terima kasih Bu. Kami jalan lagi ya. Silakan Pak Lurah, yang mana Bu RT? Ini buat sapu 26. Ini lidi. kita melihat produk Sapu daripada sapu lidi warga RT 2726. Produk lain ya Pak ya? Ya, selain sekap ayam tadi atau tirai ada sapu lidi. Silakan. Ayo pemirsa kita masuk. Nah, tidak apa-apa masuk yuk. Tidak apa-apa masuk. Assalamualaikum. Nah, kita sudah bersama dengan pelaku usaha yang lain ini pemirsa. Tadi ada tirai, nah sekarang ada sapu lidi. Kita pengen ngobrol-ngobrol ini tentang sapu lidi ini dari mana yuk bahan-bahan yang didapatkan? Kalau Lydia dari jalur. Bukan dari Palembang? Dari jalur ini? Iya, Lydia dari jalur. Bahan bakunya dari jalur. Iya. Terus kalau ininya? Bungkusnya beli di Ada, sini ya, di sinilah. Batangnya ada di sini juga. Sudah mulai kapan yuk ini? Sudah berjalan? lama nih. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 5 tahun lah. Sudah 5 tahun ya? Tapi memang permintaan sapu lidi ini banyak? Iya, banyak. Masih banyak ya? Banyak. Ya, nah ini pemirsa kita jengok. Bisa jengok pemirsa ini proses pembuatannya. Pakai paku, pakai apa ini? Karet ban ya. Caknya ada yang besar, ada yang kecil. Ini apa dia bedanya nih, Bu? Belum. Oh, belum selesai. Pertama ini Tahap selesai. keduanya ya. Dia rasa Jadi Bu RT lebih sering ngontrol-ngontrol warga, Bu RT? Dia tinggal dipotong aja. Oh, ini dipotong lagi. Jadi di agen-agen aja dia bagus ya. Itu ada yang pendek yang di situ. Nah, ini dia Cak Malmek di belakang. Nah, ini dia pemirsa. Ini tinggal dia naruh di kios-kios. Betul. Ini berapa yuk soal ini kalau dijual? Kalau ngopor ke toko 5.000 satu. Nah, kalau Skodia kan 20 ekor 100. Nah, ya. Lebih murah Kalau ya. ngopor ke toko kami ya. Ngantar. Nah, ini dia salah satu outputnya pemirsa ataupun juga hasil ya Pak Lurah. Nah, Pak Lurah ada tanggapan? Ada yang pengen disampaikan lagi? Ya, semoga semangat ya Bapak Ibu yang kerajin sapu lidi, teruslah berkarya. Ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga, Pak ya. Semangat Pak ya. Jadi harapan kami untuk warga RT 26, 27 ataupun di dalam wilayah Kelurahan Ogan Baru selalu meningkatkan kreativitas untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, keluarga melalui kegiatan-kegiatan usaha pembuatan sangkarayam, sapu lidi, serkap dan sebagainya. Semoga ini menjadikan motivasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Amin, amin. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin Bu RT ada tambahan? Kate cukup itu be. Cukup, semoga akor selalu warganya Bu RT. Tentram, damai ya. Makin banyak. Makin banyak produknya, Betul. makin bantuan UMKM-nya makin nambah Betul. dong. Jadi makin edo perekonomian kita di sini. benar. Terima kasih Pak Lurah. Kami ucapkan sudah kasih waktu. Ibu sudah kami diberi izin untuk melihat proses pembuatan dari sapu lidi. Bu RT juga makasih Bu RT. Nah, pemirsa kami ucapkan terima kasih juga karena sudah nyeksi ke kita sejam ke belakang. Terus saksikan membangun dari kecamatan bersama Kecik Amal hanya di PAL TV memang punya kita. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sekali lagi.